Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kehidupan pernikahan adalah merupakan suatu kehidupan yang selalu menarik untuk dibicarakan dan selalu menjadi perdebatan juga di dalam kehidupan kekristenan. Prinsipnya adalah yang harus kita pegang dulu. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu, maka di sana bisa kita temukan bahwa Tuhan mempersatukan suami istri itu adalah bukan untuk berpisah kecuali meninggal atau mati. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 19, ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kehidupan suami istri, pesan Tuhan Yesus sangat tegas, yaitu dia mengulangi kembali apa yang sudah tertulis di dalam kitab Kejadian, di mana dikatakan di sana bahwa sejak semula suami istri itu dipersatukan bukan untuk bercerai. Sejak semula mereka menjadi satu. Begitu. Nah, di dalam perdebatan kepada para orang Farisi pada saat itu, memang di ayat berikutnya Yesus memang mengatakan begini, kecuali berzina, ya kan? Ya, Bapak sambil melihat video ini bisa sambil lihat dulu Matius pasal 19. Baca dari ayat 1 sampai ayat kesekian. Di mana Yesus mengatakan kecuali berzina. Jadi kalau kita baca letterleh ayat itu, maka artinya pernikahan boleh bercerai kalau salah satu di antara yang menikah itu bercerai. Kan begitu. Dan banyak yang meyakini hal itu. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau ada salah satu yang berzina lalu bercerai. Mengapa? Begini Bapak Ibu, kita bisa bandingkan dengan ayat lain, di mana Tuhan Yesus telah memberikan satu kebenaran baru. Bahwa berzina itu tidak semata-mata urusan kontak hubungan badan secara fisik. Yesus mengatakan bahwa andaikan melihat seorang wanita di luar istrinya sendiri dan mengingininya, itu sudah berzina. Jadi kalau kita ambil kata-kata atau sabda Tuhan Yesus di dalam Matius 19 tadi, kecuali berzina, ya berarti sudah banyak dong orang pasangan keluarga Kristen, suami istri Kristen yang boleh bercerai dong kalau begitu. Karena hasil survei mengatakan bahwa seorang laki-laki atau wanita mostly telah berpikir tentang istri wanita lain atau laki-laki lain di luar suami atau istrinya, dan ada perasaan tertentulah seperti itu. Nah, kalau itu patokannya berarti semua sangat mungkin dong semua orang Kristen itu boleh bercerai dong kalau begitu. Nah, oleh karena itu kan nggak mungkin itu. Jadi pasti bukan itu maksudnya. Dan Anda yang mendengar video ini bisa jadi juga. Apalagi waktu Anda masih muda dulu. Jadi sekali lagi, pada hakikatnya yang saya mau katakan adalah apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nggak boleh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan pernikahan yang bukan dipersatukan oleh Tuhan Allah? Apakah boleh bercerai? Kan banyak keluarga yang menikah karena adat. Ada yang menikah karena masalah memang niatnya kehidupan duniawi, atau
karena terpaksa dan sebagainya dan sebagainya. Apakah mereka boleh bercerai? Gimana menurut Anda? Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.